Lamun tentang masalah dalilnya tidak perlu tiang sampaikan. Karena tiang yakin banyak khutbah pengajian yang membahas tentang dalilnya. Atau ancaman dengan sagawe riba, tidak perlu dulu lah. Karena sering kita dengarkan tentang ancaman-ancaman riba ini. Yang paling banyak dan paling jelas di dalam Al-Quran, alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asy-syaitanu minal mas, dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlur riba wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Niki adalah ayat yang jelas dengan sejelas-jelasnya tentang bagaimana Allah benar-benar mengharamkan pegawaian riba dan menghalalkan pegawaian jual beli. Para ulama sepakat para ulama 4 mazhab dan dengan mazhab-mazhab yang lain sepakat bahwa riba itu haram. Inarak perdebatan ini kijun. Karena ayatnya jelas tentang bahwa haram niki aran riba dengan segala ancamannya. Akan tetapi ketika pengaplikasian riba niki, nah disinilah tempat perbedaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ila yaumil qiyamah. Ampura yang dewek yang hormati Al-Mukarram Al-Ustadz Nur Stamak. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus memberikan keberkahan kepada beliau untuk bisa terus berkhidmah kepada tiang pelunggu sami, menyebarkan kebaikan, menyebarkan agama Islam milik gubuk pair tiang pelunggu sami miliki. Yang dewek yang hormati para asatid, para tuan guru, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh adat yang mudah-mudahan bisa berkesempatan hadir pada siang hari ini. Yang tiang hormati pula ibu-ibu yang insya Allah wa ala alihi wa ashabihi ila yaumil qiyamah. Ampura yang dewek yang hormati Al-Mukarram Al-Ustadz Nur Stamak. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus memberikan keberkahan kepada beliau untuk bisa terus berkhidmah kepada tiang pelunggu sami, menyebarkan kebaikan, menyebarkan agama Islam milik gubuk pair tiang pelunggu sami miliki. Yang dewek yang hormati para asatid, para tuan guru, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh adat yang mudah-mudahan bisa berkesempatan hadir pada siang hari ini. Yang tiang hormati pula ibu-ibu yang insya Allah mudah-mudahan pertemuan tiang pelunggu sami di siang niki mendapatkan berkah Allah Subhanahu wa taala beserta rahmatnya. Amin. Sila kirim pelunggu sami pertama-tama kepada barang-barang memuji Allah Subhanahu wa taala, bersyukur atas nikmat sampun tiican tiba pelunggu sami. Alhamdulillah masih tiican sehat nggih. Masih tiican selamat, masih tiican irup si Allah Subhanahu wa taala.
Maka nikmat niki sungguh sangat besar. Masih teican beri kesempatan di Allah Subhanahu wa taala untuk terus memperbaiki diri. Karena arang sifat manusia niki kan den tahu telang, den tahu jauh dengan salah. Den tahu sejauh dengan lupa. Makin ingat bareh lupa. Makin istighfar bareh berdosa. Syukur alhamdulillah masih teican irup untuk tayak pada barang-barang taubat. Pada barang-barang terus melakukan kebaikan. Karena sekecil apapun kebaikan sak kulung sami niki amalkan, lakukan, Allah Subhanahu wa taala sampun wika. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah majelis ta'lim yang tiang hormati, sak kedua sidak kepada barang-barang bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang sampun memberikan pengajaran yang baik kepada seluruh umat manusia. Lebih-lebih tempat niki adalah tempat yang sakral bagi tiang khususnya, dan mungkin bagi seluruh warga Lombok. Karena dalam sejarah Islam ada dua literatur yang membuktikan bahwa sejarah Islam itu berasal dari dua tempat. Pertama adalah Gunung Bayan, kedua adalah Gunung Pujut, okay? Itu dibuktikan dengan masjid kuno mereka. Alhamdulillah, dek niki adalah tempat sakral, tempat bersejarah awal mula peradaban Islam milik bumi Sasak niki. Alhamdulillah. Andai dinarak layak tempat niki, tempat bersejarah niki, mungkin Islam niki tidak akan menyebar dengan baik. Maka salah satunya Gunung Pujut niki dibuktikan dengan masjid kuno niki, dan yang kedua di Bayan dibuktikan dengan masjid yang ada di Bayan niki adalah sejarah bukti otentik peradaban Islam niki tak pertama arak le Lombok niki. Maka bersyukurlah pelunggung sami berada di tempat bersejarah niki. Tentunya tempat bersejarah awal mula penyebaran agama Islam oleh anak Sasak niki harus juga bisa dibuktikan oleh masyarakatnya. Ada yang sanapi ruan pengadik-adik dengan toak laik, ulama-ulama salaik, para waliullah sak sebaran agama Islam sak laik niki adik sampai makin bau si tak jauh. Kena nggih? Napi saunit tajah si dengan toak laik, si tuan guru sak laik niki pelunggum sak lebih wikan. Pelunggum sak lebih wikan asli dengan niki. Walaupun tiang dengan jonggat, menurut cerita jonggat niki nyah berasal dengan wujud niki. Mudah-mudahan silaturahmi yang di pelunggum sami niki bisa membawa keberkahan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nggih ampure yang pada hari niki diminta oleh Al-Mukarram untuk membahas bab niki tiang setiap pengajian jarang kesuruh marak niki. Tapi tiang bersyukur memang penting sama marak niki ada yang di judul yang sembarangan niki tuan guru. Tiang diminta untuk membahas tentang bab banyak terjadi niki oleh masyarakat adalah bab tentang riba. Sampun dengar belum tuh riba niki? Mungkin sampun biaran riba niki tahu. Hanya saja adalah aplikasi tentang riba niki yang pelunggum sami harus ketahui. Yakin tahu dalam riba? Oh tahu. Ambil contoh riba. Nah ini terkadang kita suka tidak bisa kita memberikan keterangan yang baik tentang makna riba niki. Nah tentunya tiang pelunggu sami kan tidak pernah jauh dari yang namanya uang. Tiang yakin denarak dengan dedeman si kepeng. Maka ketika berkaitan dengan uang pasti butuh si barang. Ndek tebau makin marak zaman layak.
Berdua ente barang, untuk milik barang, mesti butuh alat penukar yang resmi. Maka di Indonesia aran rupiah. Lamun zaman lain barter kan cara. Tapi mungkin ada alat pertukaran yang resmi namanya uang kertas yang tidak pernah dikenal di zaman-zaman sebelumnya. Maka ini menjadi perdebatan para ulama. Tentunya yang akan mengacu ke kitab klasik dulu. Kita akan mengacu ke kitab klasik mazhab Syafi'i tentang pembahasan riba nih. Ada jawab lalu lain teh bahas laun go Islam kanggo jari. Tentu harus berdua acuan dulu. Pelunggum sami sebagai yang bermazhab Syafi'i harus punya acuan awalnya dulu ketika akan memahami tentang bab riba niki. Lamun tentang masalah dalilnya tidak perlu yang sampaikan. Karena tiang yakin banyak khutbah pengajian yang membahas tentang dalilnya atau ancaman dengan sagawe riba, nggak perlu dulu lah. Karena sering kita dengarkan tentang ancaman-ancaman riba niki. Yang paling banyak dan paling jelas di dalam Al-Quran, alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asy-syaitanu minal mas dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlur riba wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Niki adalah ayat yang jelas dengan sejelas-jelasnya tentang bagaimana Allah benar-benar mengharamkan pegawaian riba dan menghalalkan pegawaian jual beli. Para ulama sepakat para ulama 4 mazhab dan dengan mazhab-mazhab yang lain sepakat bahwa riba itu haram. Ini arak perdebatan ini kijur. Karena ayatnya jelas tentang bahwa haram niki aran riba dengan segala ancamannya. Akan tetapi ketika pengaplikasian riba niki, nah disinilah tempat perbedaannya. Apalagi dengan zaman mangkin. Di dalam dunia Islam ketika kitab niki dikarang dulu oleh pengarangnya. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam bab ini hanya 24 bab saja pembahasan tentang riba, jual beli, kemudian tentang ijarah, tentang semua bab yang berkaitan tentang ini. Akan tetapi di zaman mungkin kan berbeda. Uang kertas tidak pernah dikenal di masa-masa sebelumnya. Nanti terbahas seke-seke. Jual beli online tidak pernah kita temukan di zaman-zaman sebelum, hatta 10 tahun yang lalu tidak kita temukan jual beli online. Pembayaran dengan cara online, transfer online, niki tidak pernah kita temukan di fatwa di zaman-zaman sebelumnya. Maka disinilah letak perbedaannya para ulama. Letak perbedaannya para ulama ada yang dengan dalil A, dengan B, dengan C. Tapi kita akan mulai membahas dulu dari awal, dari kitab klasiknya, nggih. Mudah-mudahan waktu yang cukup. Karena riba niki memang panjang, tapi mudah-mudahan waktunya cukup yang singkat niki. Yang akan langsung membacakan kitab aslinya, kitab matannya, yang menjadi acuan kita kemudian untuk menjelaskan ke yang lain. Ar-riba lughatan az-ziyadah. Riba niki secara bahasa makna adalah penambahan. Mun bahasa Lombok harap barang berombok. Lamun secara bahasa. Lamun secara istilah atau secara hukum fikih atau hukum syariat adalah muqabalatu iwadin bi akhar majhul at-tamathuli fi mi'yar asy-syar'i halat al-'aqdi
au ma'a ta'khirin fil 'awdain au ahadihima. Niki riba secara fikih yang kemudian menjadi acuan nanti penyebarannya, menjadi acuan pengembangan bis kepada riba niki. Riba niki adalah muqabalatu 'awdin, menukar sesuatu dengan yang lain, majhulit tamatsuli, tidak diketahui persamaannya, timbangannya, diketahui pada ditendek, pada di ukuran ditendek, ente ketahui. Fi mi'yaris syar', dalam timbangan hukum syariatnya. Jadi ente tahu ada hal yang disembunyikan ini. Banyaklah contoh-contohnya, nanti kita akan contoh halatal aqdi, ketika terjadi akad niki. Makanya niki, riba niki kan dibagi menjadi 3. Niki adalah perwakilan dari riba fadl. Riba fadl ada yang lebih. Au ma'a ta'khirin fil 'awdaini, atau serta pengakhiran atau tempo, yaitu tempo antara pada dua barang itu atau pada salah satunya. Nikilah yang disebut dengan riba iyadi, riba iyad caranya. Au ahadihim, atau salah satu dari keduanya. War riba haramun wa innama yakunu fil dhahabi wal fiddati wa fil mat'umati. Riba niki hukumnya jelas ya haram. Nggih, sepakat ya haram dan riba nggih. Dinarak dengan banding halal dan riba. Dan adalah riba niki tau narak iri emas, perak, kanca makanan. Berembe dinarak kan kena kepeng nih. Emas, perak, kanca makanan. Ia tau narak riba niki. Wa hiya ma yuqsadu ghaliban at-ta'mu iqtiyatan aw tafakkahan aw tadawiyan wa la yajri riba fi ghairi dzalik. Jadi maksud dengan makanan niki adalah makanan sekadu untuk jadi perombok tenaga, atau jadi cemilan, jadi lauk pauk, atau jadi jerewat. Makanan niki termasuk bagian daripada sebab akan terjadinya riba. Nah, selain daripada emas, perak, dan makanan, maka transaksi itu nanti tidak akan digolongkan menjadi riba. Niki yang pertama. Maka bagaimana fungsi uang? Uang pelunggum sami kadu lalu jok peken 10.000, 100.000, 50.000 dan yang lain-lain. Apakah masuk ke dalam bagian niki? Nah, niki dah di sini para ulama berbeda pendapat. Tapi yang paling akurat adalah pada zaman dulu, pada zaman Nabi Muhammad SAW, alat resmi penukaran yang menjadi mata uang itu zaman dulu niki dia terbuat dari emas dan perak. Maka emas dan perak pada zaman lain ini adalah menjadi alat tukar yang mempunyai nilai untuk menukar antara harga dengan barang. Maka para ulama kemudian mengkias itu. Sekarang alat tukar kita kan tidak ada emas, tidak ada perak yang resmi dari pemerintah. Yang kita pakai pelunggum sami adalah mata uang kertas yang tidak pernah dikenal pada zaman sebelumnya. Tapi benar mata uang kertas itu bernilai setelah dia diakui oleh undang-undang. Kertas niki kan dia murah. Sekertas niki aja 500 rupiah. Tapi ketika itu adalah mata uang resmi dari pemerintah, berubah nilainya. Jadi 50.000, jadi 100.000, maka sah secara hukum bahwa dia menjadi alat tukar untuk menukar barang dengan harga. Ini kisah pertama.
wala yajuzu bai'adz dhahabi bil dhahabi walal fiddah kadzalik, ay al fiddatu madrubain kana aw ghairi madrubain, maka ndek kanggo ndek nesah jual beli emas kanca emas, ndek kanggo jual beli emas kanca emas, jadi alat penukaran kan, atau perak kanca perak, atau seandainya perak atau emas niki sampun tercetak jari kepeng atau ndek man tercetak jari kepeng niki pada zaman lain berdua untuk emas makin napiaran 3 gram omeh ketukah emas masalah ruan model nunin kan yang berdua niki emas 3 gram ingat emas batur cincin batur ieu solahan ruan model kira keberat 4 gram keberatan nih lebih solah model aneh tukah emas 3 gram kanca 4 gramnya jadi alat resmi tak jual beli. Kebeli emas sak baparan niki sak 3 gram solah model niki si 4 gram sak biasa model dong. Ane ye solahan graman sak 3 gram ni solahan model. Kebeli emas sak 3 gram niki jadi 4 gram kadu emas sak biasa ruan model. Maka niki jatuhnya sebagai riba. Tidak boleh. Atau dengan perak sama adanya, entah emas atau perak niki sudah berbentuk uang atau tidak. Karena nanti zaman lain atau zaman makin emas perak walaupun dia tidak bernilai seperti uang tetap dia bernilai. Makin misal emas dalam bentuk uang atau dalam bentuk emas perak dalam bentuk uang. Buat leburan kepeng emas niki agar dia lebur wah marak tepung dan tepina. Kira-kira masih bernilai tidak? Masih. Tidak akan hilang nilainya. Coba terbalik kan mungkin. Berdua untuk kepeng 100.000. Coba gilik ini. Marak bubur. Masih bernilai? Beh nilainya. Tidak ada nilainya. Makanya disinilah tempat perbedaannya para ulama tentang nanti perkembangan tentang masalah riba. Kita akan lanjutkan dulu, okay? Karena pasti banyak pertanyaan dari pelungguh tentang masalah riba dan tidak niki. Illa mutamathilan, ay mathalan bimathalin, kecuali penukaran emas kanca emas, perak kanca perak, atau kepeng kadu kepeng itu jumlahnya sama, takarannya sama. Tetukah emas 3 gram sak solah model harus tetukah si 3 gram emas sak biasa tidak ada masalah, itu baru boleh. Sak kadaran 3 gram tetap harus tetukah kadu 3 gram. Tidak boleh ditukar 3 gram dengan 4 gram niki. Atau kepeng. Atau kadu kepeng. Loe misal mau di Jakarta niki yang pernah di Jakarta 8 tahun misal atau enggak tahu mungkin di Mataram. Diarak dengan tukang tukah kepeng pas lebaran. Tukang tukah kepeng pas lebaran. Biasa untuk jari hadiah lebaran kan? Jadi hadiah lebaran nih. Istri rorong. Tahu berdua untuk kepeng 100.000. Lamun nak 100.000 saya tak pinaan hadiah tekor laut. Maka terpisahlah 100.000 ditukar. Ada yang jadi 5.000. Ketika lalu nukahan kepeng 100.000 atau anggaplah 1 juta. Onden bau niki segera 100.000 kadu 100.000 arak potongan. Memak tukah 100.000 selembar, aku bem sih 10.000 ajian 5.000 pun. Berarti lamun 1 juta, kebem arak 200.000 ajian 5.000 atau 100. Nah kan niki disebut dengan riba, tidak boleh.
Maka uang 100.000 ya tukah ke 5.000 sampai jumlah 100.000. Dek kanggo papasan ini. Maka harus pada. Jelas niki? Nah, bareh dek pertanyaan tak jelas atau nak. Fala yasihhu bai'u syai'in min dzalika mutafadilan. Maka tidak sah menjual sesuatu dari itu mutafadilan, berlipat-lipat, berganda, beranak lah. Beranak kalau tadi temeh sehingga kepeng ada sejuta. Oleh mak harus melakukan ganti sejuta satu tahu. Iya, barang beranak. Sehingga kepeng sejuta. Oh, lagu lemah sejuta ganti sejuta satu. Ganti sejuta satu. Maka dia kanggo. Fala yasihhu bai'a syai'in, fala yasihhu bai'u syai'in min dzalika mutafadilan. Maka dia nesah, dia kanggo menjual sesuatu yang jenisnya sama, nilainya sama, beratnya sama dengan nilai berlebih. Beras tetukah beras 2 kilo agak biasa, tetukah si beras sak solah sekilo dek kanggo. Atau kepeng marak basut baru hingga sejuta, lagu lain harus mengganti sejuta satu. Maka dek kanggo karena nilainya sama, nilainya bentuk rupiah niki ya pun dek kanggo. Nggih. Jelas niki? Kemudian wa qawluhu naqdan ay halan yadan biyadin, dan perkataan musannif pengarang niki naqdan harus dengan kontan. Ketika tak tukah antara emas kance emas atau ya tukah emas kance perak kan kanggo, atau ya tukah emas kance barang masih kanggo. Akan tetapi seandainya terjadi penukaran money naqdan yadan biyadin, harus dengan cara cash. Di tempat itu diselesaikan transaksi itu. Dek tekanggo ya undur salah satunya. Namun sampai ya undur salah satunya akan terjadi perubahan harga, maka jatuhlah dia nanti menjadi riba yadi, riba yad. Niki yang banyak terjadi. Tapi sampunan ya berasa ngapiarnya repot, wah selaku apa haram dah. Sebenarnya gampang niki jual beli niki lemon tuah porsi mbek tegawe kance mbek sak kanggo kance ndek ndek kanggo niki. Kemudian falau bi'a syai'un min dzalika muajjalan lam yasih. Maka jikalau dijual sesuatu itu muajjalan dengan cara tempo, dengan cara tempo, tapi temponya ada lebihnya, fala yasih, maka tidak sah. Lalu dengan kredit mungkin kan, tapi jangan kemudian semua kredit itu haram. Tempo maksudnya niki adalah napi apa dengan kredit niki lah, tempo niki kredit, tapi dia akadnya itu tidak pasti. Misal marah niki kebeli HP aja sejuta, dirajin aja sejuta, lalu bayar bulan depan aja, ya ke bayar dan perombok sejuta satu. Ndek menjak sampai lunasan sampai 2 bulan, ya perombok ya dia ngerombok satu jadi sejuta satu. Ndek menjak malik lunasan sampai bulan ketelu, ya perombok malik 100.000 jadi sejuta telur ratus. Iya sandek kanggo menambah harga niki dari akad niki tidak ada kepastian harga di masalah niki iya boleh kanggo. Lagu sebaliknya, nah ini ya kejual HP aji sejuta, nggih berembes aji sejuta nih, bayar nekes aji sejuta mah, bayar nekes akan tidak ada masalah. Aduh kurang kepeng lagu nih, kurang kepeng karena 100.000 nih lagu ajin barang aja sejuta. Berembe tentang cara yang sak kena secara cara nih
Ya kejual HP gaji 1,5 juta. Ya kejual HP gaji 1,5 juta, ya melunasan setelah 5 bulan. Maka itu boleh. Ya kejual HP ini kan haji 1 juta. Lagu membayar dengan cara angsuran selama 5 bulan, ya kejual HP gaji 1,5 juta. Baru itu boleh. Jadi beli telah HP gaji 1,5 juta, kita angsuran selama 5 bulan. Itu baru boleh. Saat kanggo niki sabar bahasa baru niki. Beli HP, ini kejual HP gaji 1 juta. Lagu terlambat bayar bulan depan, aku rombok 100 tuh nih. Malik terlambat 2 bulan ke depan, aku rombok Malik 100. Kan dia jelas. Nah niki yang tidak boleh. Niki disebut dengan riba. Jelas niki nggih? Nah, selanjutnya. Wala yasihhu bai'u ma ibta'ahu asy-syakhsu hatta yaqbidahu sawa'an ba'ahu lil ba'i aw li ghairihi. Maka ndek nesah masih. Ndek nesah menjual apa sawang terbeli si dengan tidak sah menjual apa yang sudah dibeli oleh seseorang itu sampai hatta yaqdiyah, sampai benar-benar barang itu dia terima dengan jelas, transaksi akadnya sudah selesai. Sawa'an ba'ahu lil ba'i aw li ghairihi, sama adanya dia akan menjualnya kembali kepada penjual itu atau dia akan jual kepada orang lain. Istilah mana? Lamun tiang makin ya kejual air, ya kejual air niki, enggak haji pira haji naik niki segelas haji 500 rupiah. Maka harus jelas dulu air niki ini haji 500, kepeng 500 lebih. Maka saya terimalah uangnya 500. Maka dengan satu berjual niki baru engkanggo berjual setelah jelas. Wow, aku jual Malik jok sida 500. Ya kejual Malik jok dengan 500 atau 600 atau 700, tidak ada masalah jual beli. Yang tidak boleh adalah maeh kejual barang tieu, tak beli anggaplah mungkin ya tak bau belian. Tak beli HP haji 1 juta. Haji 1 juta terima nih kepen. Beta HP no. HP no masih itu tahun HP no. Kan deman selesai jual beli nih. Deman terima dengan HP, wan tak jual Malik dengan. Deman selesai akadnya 100% transaksi no. Barang no Malik jual nojok dengan. Niki dek engkang. Jelas niki sedaro niki. Nah. Wala yajuzu bai'ul lahmi bil haywan. Kemudian ndek kanggo niki masuk riba doang niki. Ndek kanggo jual empak kedu hewan. Empak kan berasal dari hewan. Hewan no isin empak. Empak daging maksudnya. Ndek apa empak segara nggih. Ndek apa empak sungai. Empak isin. Ndek kanggo jual empak daging kadu hewan. Nabi kenan sawa'an kana min jinsihi kabai'i lahmi syatin bi syatin. Seperti walaupun itu satu jenis, seperti menjual daging kambing dengan kambing. Menjual daging kambing dengan kambing. Aku ni berdua untuk empat bembek. Empat bembek arak 10 ki. Anggaplah selai kilo. Berdua yang keempat bembek arak selai kilo. Bu ingat bembek dengan anu lah kebelik masih hidup bembek no. Kurang lebih masih selai kilo dua. Kira-kira karena ia masih hidup, telung dah sekilo lah lebih keluar. Ya, atau pada macam baru. Umumnya jemaah, ya kebeli bembek ti si empat sak selai kilo ni. Ya kebeli bembek dia si empat sak selai kilo ni, empat bembek. Oh main mana? Itu bukan jual beli, tapi akad riba. Tidak boleh. Au min ghairi jinsihi,
lakin min makulin, atau ndek napak bembek kan ke bembek ya nane ya kejual 4 bembek kadu sampi, atau ya kejual 4 sampi kadu bembek. Niki kan beda jenisnya, niki bembek niki sampi, lagu pada kan berbeda daging. Kabai'i lahmi baqaratin bisyatin, seperti jual beli empat sampi kanca bebek, seperti jual beli tapi sampi kan 4 sampi kanca bebek. Dek kanggo masih bodowen 4 sampi arak 10 kilo, ayo mahalan 4 sampi kan. Mayah kebeli 4 sampi, aku berdua ke 4 sampi 10 kilo, ya kebeli bembek besar mokoh sekek ti. Ya ini, aku beli bembek besar mokoh ti. Karena perkiraan haji namun nak jual bembek no kan haji 2 juta jadi nak haji kan. Lalu dengan itu yang melihat si 4 sampi saya melihat. Oh meh aku melihat si 4 sampi ni ada bembek kat sekolah ni. Meh tu meh tukar bembek. Atau jual beli bayar kalau 4 kilo aku melihat si 4 aku bembek. Niki tidak boleh. Niki yang disebut dengan akad riba. Dek kanggo aran dek langan kanggo aran sebenar ada, karena di transaksi antara jual beli kanca riba niki yang paling menentukan itu bagaimana bentuk akadnya. Dia sudah sempurna apa belum akadnya, dan akadnya sesuai syarat atau tidak. Berbicara nak kena lamun tak mele baru. Aku melihat si 4 sampi dengan melihat si bembek. Maka caranya hanya tak boleh ditukarkan. Mun bau cara beliin cara. Baru kena beli 4 sampi no kadu kepeng. Setelah beli bembek niki kadu kepeng. Kan mau menjarin. Baru niki cara kena jual beli yang sesuai kanca syariat. Ampura jelas niki. Niki kasih semendak dulu. Tadi mantian harus bertanya pelungguh mangkit. Kemudian wa yajuzu bai'ud dhahabi bil fiddati mutafadilan lakin naqdan ay halan maqbudan qabla at-tafarruqi. Dan boleh jual beli emas kanca perak mutafadilan, lebih banyak betin kanggo bebeti tukar tambah emas kanca perak lebih, akan tetapi lakin naqdan, harus dengan cash, tidak boleh muajjalan, tidak boleh ditempo. Nabi maksudnya adalah halan maqbudan, ketika dia menerima sebelum dia berpisah, qabla tafarruq, sebelum berpisah, sediman berpisah wah lengkap akad niki wah selesai. Aku berdua yang kemas nih, arak segram. Kira-kira berdua perak dia. Oh aku berdua yang ke perak arak 20 gram. Atau anggaplah 30 gram. Maih ketukah emas kesak 10 gram ni anggaplah kanca perak misak telung dasa gram. Itu boleh tidak? Boleh. Tapi dengan syarat naqdan. Harus dia cash di tempat itu. Dendek muajjal. Dendek do mbe tau mas. Oh masih Lombok Timur. Kadang-kadang seminggu buka be mau lagu meh bae dia. Meh bae perak dia julu meh kadang seminggu ke be emas. Lamun terjadi marah niki riba iadan nyara. Den tangguh. Kenapa tidak boleh seperti itu? Karena harga emas itu fluktuatif. Bisa berubah-ubah. Harga sak mangkin haji semeno minggu depan belum bisa, besok juga bisa berubah. Dia boleh kanggo. Jadi riba iadan. Dia harus dengan cara naqdan. Dia harus cash ketika mana. Nikilah yang kemudian menjadi acuan antara rupiah kanca real, acuan rupiah kanca dolar. Kan real niki adalah mata uang, rupiah niki juga adalah mata uang.
Akan tetapi nilai dari kedua mata uang itu berbeda. Sama kayak emas dengan perak. Emas dia juga adalah alat pertukaran zaman dulu, perak juga adalah alat pertukaran yang resmi. Tapi dua-duanya mempunyai nilai yang berbeda. Lebih mahal emas kan perak. Maka kanggo barter. Maka pelunggum sami lamun tebeduwe 1.000 real lelek Saudi terkirim ujung Indonesia jari 4 juta. Dia pun dengan teman lalu pegawaian di Saudi. Pelunggum sami ketika punya $1 Amerika buat tetukan si rupiah jari 15.000 jari. Boleh tidak? Boleh. Walaupun sama-sama uang akan tetapi nilainya yang berbeda. Inilah menjadi acuannya. Wa kadzalikal mat'umati la yajuzu bai'ul jinsi minha bimithlihi illa mutamathilan naqdan ay halal maqbudan qabla at-tafarruq. Sedemikian juga makanan. Napi makanan pelunggum sami beras, kacang, apa malik pokoknya sak bau tekakan ya. Maka lek makanan ini tidak boleh menjual dua sesuatu yang sama jenisnya. Bimithlihi yang sama jenisnya illa mutamathilan naqdan, kecuali pada jenis, pada timbangan, pada ukuran terbayar cash baru engkanggo. Beras tak solah beras IR kan beras abar tak solahan malik. Nah, ikilah beras IR kan beras solahan. Dakan searang solahan sekilo harus tukah kado sekilo. Maya kebeli beras solah dia kedua kebeli beras sekilo, beras sak solah dia ya ketukah naku kado bersekat nih misalnya nih. Kado beras lagi ini 2 kilo nih. Maka nih riba. Itu tidak boleh. Maka 1 kilo beras harus ditukar dengan 1 kilo beras. Atau napiaran 1 kilo jagung harus ditukar dengan 1 kilo jagung. Tidak boleh dia berbeda. Nanti banyak anu dan pertanyaannya sebenarnya. Kemudian wa yajuzu bai'ul jinsi minha bi ghairihi mutafadilan. Nah, sebaliknya kanggo jual beli barang jenis daripadanya bi ghairihi dengan yang selainnya mutafadilan. Lamun beda jenis kanggo barter kena niki. Maya ketukah beras sak sekilo tie, kado kacang ada betul yang kedua kilo tie. Ketukah beras sak sekilo, kado kacang 2 kilo. Kanggo dek. Kanggo. Ya? Pindang. Nah, pindang misal ketukah si beras. Nggih. Ada sak mau niki mau nasi, niki lawan mau bekanduk bener kan? Maka niki kanggo karena jenisnya berbeda. Beras ketukah isi pindang, niki barter. Zaman lain sedek mana uang, sedek mana kepeng seresmi kan barter cari dengan tuak telai kan? Masih sampai mungkin. Masih sampai mungkin alhamdulillah. Intinya Asia kadu beras, kanggon. Sia kadu dinara dengan milik misia kan? Aneh, miang ke sia dia sekali. Berarti jenisnya berbeda. Tak ketukah sia dia 10 kilo kadu beras sekilo kanggon. Kanggon. Karena jenisnya berbeda. Nggih. Tarin sekedik niki, mbok sampun pelunggum nanya terus nggih. Kemudian lakin naqdan. Syaratnya harus dengan cash. Harus dengan cash. Sedek teman berpisah wak tak mau. Dendek sakana maeh ketukah beras kance sia atau ketukah beras kance pindang. Terima lah beras be sia. Anu terima kali seminggu hau. Sia kuning. Hah? Dia sandek kan. Dia sak tanya kejun beras lalu nah niki ya boleh. Atau pindang. Nek
aku melihat si pindang kudu pindang ti mah apa sih tukang kudu beras pindang tieun misal lara 5 tukang kudu sekilo mah beras tieun baik ta pindang be beras mun baun latu nih nah baun karing 5 jelo nih beras beda beras dek maneler nih nah iya sande kang dek kanggo kamu aja lamun marak niki berarti riba iyat jadi kalau tafarraqal mutabaya'ani qabla qabdi kullihi batal. Kaidah yang selanjutnya, lamun sampai berpisah dua orang yang transaksi, al-mutabaya'an dua orang yang transaksi qabla qabdi kullihi, sebelum dia menerima keseluruhannya, barang wah terima jelas. Kepeng harga dia wah terima dengan jelas. Wah saling ridho antara kedua kanggo. Lagu dia man jelas be barang be ieu epeng be ieu baru rencana doang maka niki tidak boleh au ba'da qabdi ba'dihi fa fihi qawlan tafriqus suffah atau misal ya tebeli beras arak setimbang mangkin aji pira 300.000 balu 100.000 setimbang nggih. Kemudian beras berduit ada setengah kintal atau 50 kilogram dia punya beras itu. Maka para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan dia tidak sebayah cash lalu sisa tadi setengah kintal 5 lebih. Maka caranya kata para ulama ada pendapat yang mengatakan fafihi qaulan tafriqus safaq. Ada pendapat ulama yang lain memisahkan antara dua akad itu. Nah, ini mun aja akad setengah timbang bijul entar mah. Lemak pirang setengah timbang no, lemak lemah datang beras malik setengah timbang no, dan kembali baru kembali bayar setengah timbang baru niki boleh. Nggih. Benar niki kena. Setengah ya setengah, lemak mungkin setimbang, kali setengah timbang niki bayar kali setengah timbang malik. Terima beras boleh mak lemon wahara kepeng bener kan atau terima kepeng boleh mak lemon wahara beras mungkin. Nanti ada yang namanya hutang, ada yang namanya ijarah, ini beda lagi babnya. Niki kita fokus bab ribanya dulu nggih. Wala yajuzu bai'ul gharar tabai'i 'abdin min 'abidihi aw tayrin fil hawa. Ndik tekanggo jual beli gharar. Nipu. Jual beli dek manjelas, jual beli ya masih aparano baina ya masih aparan ayang ngeremang berbagai contoh kabai abdin min abidihi seperti jual beli budak di antara budak-budaknya. Misal menganggaplah budak mangkin misalnya barat dengan beli budak niki mah beli budak kemah sekek aji pira aji sejuta. Ndek tentuan budak sampai. Ndek tentuan budak sampai. Ya terserah mbembe milih bait tuh pokoknya sejuta. Ndek mbak, ndek nesah. Ndek jelas. Atau mah kebeli sampi. Sampin sebaru. Beli sampi mah haji 15 juta. Sampai ya terserah mbembe milih bait tuh. Enggak lu nih. Ndek tunjukan sampai misal milik mau sak milik kan beda milik sampai ones ane milik baru engkanggo lagone embe milik sampai sampai be milik muhaneh terserah tuh baik tuh kalau ndek tandang tuh sampai milik maka niki tidak namanya bai'ul gharar atau bai'u tayrin fil hawa'i beli kredit di atas angin. Aku beli darah main nih, betul darah nu jangan kabar nih kan? Beli kredit nu jangan kabar kredit dia apa di dalam kerangkeng nih. Maka niki tidak jelas. Bisa jadi lawan kredit niki mati di langa, bisa jadi kredit niki lawan bu pelayan dan kendaitan, lagu wah terbayar barang. Maka niki dia entang. Maka niki adalah bab tentang riba. Sebenarnya panjang penjelasannya tiang tentang riba, tapi tiang akan mengerucut dulu. Riba niki
arak telu model. Selain sak telu niki ya berarti bukan riba. Sak pertama aran riba fadl. Riba fadl lebih lah. Napi contoh riba fadl niki barang dia pada beras kan beras. Lagu barang pada niki tegenti isi beda timbangan ukuran. Beras 1 kilo tegenti isi beras 2 kilo. Ah niki riba fadl. Dek kang tanggung. Atau sia 1 kilo tegenti sia sekilo setengah niki riba fadl pada jenis. Sak kedua aran riba iyad. Napi contoh riba iyad pada jenis atau dien pada bau doang. Misal sia kanca sia atau sia kanca beras. Akan tetapi ketika dia akad antara sia kanca beras atau beras kanca beras, salah sekek barang no dia narak itu. Dia lengkap. Sabar bahasa yang baru, biaya sia lemak kebem kali seminggu. Mah lagu kepeng mah. Ah nggih. Maka niki aran keparan riba iyad. Bisa jadi fluktuatif berubah harga beras niki lho. Berubah harga emas. Yang banyak terjadi adalah sak ketelu. Riba nasai. Napi contoh riba nasai niki jual beli tempo. Jual beli kredit. Arak dengan dewa kredit ya teh. Hampir selapuan kita kredit. Apakah semua kredit itu haram? Tidak. Arak kredit syariah. Walaupun kredit non dia kena kredit syariah. Kalau memang akadnya benar, maka nggak apa-apa kredit. Jual beli tempo ini namanya riba nas. Contoh adalah malah niki. Tak sampun tiang contoh ada niki. Sehingga kepeng 1 juta, lemak karing sebulan, tetulakan 1 juta 100. Atau nane ya kebe menyinggak nane kepeng, ya kebe menyinggak nane kepeng Arab 5 juta. 5 juta kepeng, terganti isi kepeng. Lagu ganti lemak setelah 5 bulan, harus menjadi 6 juta sa 5 juta. Tak 5 juta dia ganti dalam jangka 5 bulan atau dalam jangka 6 bulan. Bulan depan 1 juta, di bulan 2 balik 1 juta sampai lengkap 6 bulan menjadi 6 juta. Menjadi 6 juta. Maka niki haram. Jelas niki riba. Saya tidak nanya, tetap niki riba. Nah niki penjelasan tentang pembagian riba. Mungkin ya terperluas sekedip. Bagaimana caranya berembih hukum dengan sak bank? Ada cak laun dia cak orang diri selapuk muntah haraman jarin kan dengan setiap job bank haram tiap bank munina. Padahal ia nak kepeng ni bank konvensional. Semua bank-bank syariah ini juga berasal dari bank konvensional. Apakah keharaman satu buah akad di bank konvensional itu kemudian akan mengharamkan seluruh yang ada di bank itu transaksinya? Tidak. Memang ada beberapa kekurangan di bank, ya kita harus akui ada beberapa kekurangan. Tapi bahwa bank itu sampai saat ini adalah alat putar instansi resmi yang mampu menjadi salah satu faktor perubahan peradaban dunia. Aneh saya tidak ada yang mengeluarkan uang itu siapa? Bank. Kalau kita mengatakan sekarang, woi selalu bank konvensional apalagi bank syariah sudah jelas, bank konvensional lah aneh. Ya taharaman selalu. Kalau kita mau istiqomah mengharamkan semuanya, seharusnya jangan pakai uang. Kan iyo dan hadis Nabi, ya, bahwasanya dengan sak gawe riba, dengan sak wakili riba, dengan tukang catat riba, dengan tukang jauh selapuan, dengan sak tukang
sak ngengat, sak gawe riba, sak wakilnya, sak tukang catet, sak tukang jauh, sak ngengat, selapuk niki pada dosen. Kanunin riba Nabi Muhammad. Lamun tak ribaan selapuan lek bank niki, itu kan alat transaksi resmi adalah KP. Berarti ndek neriba benar. Apalagi ulama, karena kita ketika berbicara bank niki adalah alat transaksi baru yang tidak pernah ada di zaman sebelumnya. Namun layak pada zaman Nabi kan personal, tidak ada badan khusus yang membahas tentang atau yang bertanggung jawab tentang instansi bank. Maka para ulama memang banyak berbeda pendapat tentang masalah riba dan bank ini. Tapi kita yang bermazhab Syafi'i dan lebih moderat, agar kita tidak menghukumi diri kita dan tidak persempit diri, okay? Mana yang bisa memberikan manfaat di bank, ya sudah lakukan. Tapi kalau memang ada yang rada-rada ribanya sekedik, misal mungkin tidak ada yang tidak pakai bank, pelonggom sami yang yakin pasti berdua akun bank. Apakah kemudian dengan Indonesia yang jumlahnya sampai berapa juta ini, yang hampir semua mungkin punya bank, kemudian kita akan mengatakan lebih lengim kamu berzina kanje dengan toak dibanding gawe istilah Nabi basen pada kena berzina telung dasar telur kali kanje inak daripada magawe riba. Kemudian kita akan menghukumi itu pada bank, di mana proses bank ini masih menjadi kontroversi para ulama, belum ada kesepakatan hukumnya. Bu tak ya langsung mengapa ini kiaran memponis dengan gawe riba, ya jangan dulu. Tidak boleh. Pada hal-hal yang kita sepakati iya. Karena gini, ada juga hal-hal yang lain selain bank. Berarti hukum sande. Aneh, berarti hukum sande. Ada dengan sande tanah penoan, yang penyandak tuh mas. Ada dengan sande motor, duit. Ada dengan sande apa Malik? HP. Apakah semua ada? Apakah semuanya haram? Tidak.